Pimpinan, izin pimpinan. Monggo. Izin pimpinan. Ya, Pak. Mohon maaf sekali pimpinan. Ini dari penjelasan Ibu Wamen, kok saya melihat ini seperti keluar dari koridor. Itu gimana ya menjelaskannya ini? Saya nggak ngerti apa kita ini paham apa enggak sebenarnya rapat ini. Yang dijelaskan oleh Ibu Wamen tadi itu sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Pasha Ungu debat panas dengan Wamen Veronica Tan. Kasih kita kesempatan, Pak. Momen panas terjadi saat rapat kerja, Raker, Komisi 8 DPR bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026. Anggota Komisi 8 DPR Sigit Purnomo atau Pasha Ungu berdebat dengan Wakil Menteri PPPA Veronica Tan. Momen itu terjadi kala Veronica menjelaskan capaian kementeriannya. Dia menjelaskan sejumlah program telah dijalankan oleh Kementerian PPPA. Bahwa perspektif perempuan itu bukan hanya kerjaan Kementerian PPA saja. Kalau semua kementerian mempunyai perspektif perlindungan inklusif, kita nggak ngomong perempuan deh. Kadang-kadang kalau ngomong perempuan agak sensitif. Karena kalau di daerah kota perempuannya semua banyak ngomongnya. Ujar Veronica. Setelah itu, Pasha menginterupsi Veronica. Dia mengaku tak paham dengan penjelasan Veronica. Menurutnya, apa yang telah dilakukan Kementerian PPPA sama saja dengan Komnas Perempuan. Banyak ngomongnya. Pimpinan, izin pimpinan. Monggo. Izin pimpinan. Ya, Pak. Mohon maaf sekali pimpinan. Ini dari penjelasan Ibu Wamen, kok saya melihat ini seperti keluar dari koridor. Itu gimana ya menjelaskannya ini? Saya nggak ngerti apa kita ini paham apa enggak sebenarnya rapat ini. Yang dijelaskan oleh Ibu Wamen tadi itu sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Coba kita pahami sama-sama dulu deh. Definisi pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya? Pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya Bu Menteri? Mohon maaf dengan segala hormat, saya orang baru juga. Tapi bahasa Indonesia kita masih paham gitu. Dari tadi ini kita bicara perlindungan hukum, pendampingan hukum, advokat. Ini sebenarnya maka saya bilang ini Polres atau apa? Lo apa bedanya dengan Komnas Perempuan? Sama juga penegakan hak asasi manusia, penegakan hukum dan lain sebagainya. Yang saya tangkap ini pimpinan izin, yang namanya pemberdayaan perempuan ini kalau ada kelompok perempuan, mau dia janda, mau lansia, atau kelompok ibu rumah tangga, yang kemudian pengen berusaha, kekurangan modal, tentu tidak Kemen P3A yang memberikan modal, tapi paling tidak ada koordinasi antar lembaga. Bahwa misalnya ke BUMN misalnya atau perbankan, itu harus dilakukan oleh Kemen P3A. Ujar Pasha. Menurutnya, Kementerian PPPA bisa memberdayakan kaum hawa. Salah satunya, melakukan koordinasi untuk memberdayakan perempuan, seperti mencari modal untuk membuka usaha. Untuk itu, Pasha menilai Kementerian PPPA tak memiliki kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi perempuan. Di dapil kami, Pak Menteri, Kemen P3A selalu menjadi pertanyaan, Bu Wamen. Mohon maaf. Menteri, Bu Menteri, bukan Pak Menteri. Ya. Selalu menjadi pertanyaan, Betul. Bu Wamen. Mohon maaf. Tahan dulu. Ini menjadi Sebentar. Kementerian P3A. Ini tidak ada unsur, mohon maaf, tidak ada apa? Betul. Urusan batin tidak ada. Ya. Ini menjadi pertanyaan. Dari tadi yang kita dengar ini Pak Pimpinan, soal kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga. Loh, gimana ini? Ini jauh dari pemberdayaan. Ini jadi kayak Belum selesai, kayak Pak. badan gitu loh. Belum selesai. Kasih saya 5 menit. Kata Pasha. Merespons itu, Veronica menegaskan dirinya belum rampung membahas capaian kementeriannya. Jadi kita bicara tadi di perlindungan. Karena kita kan pemberdayaan dan perlindungan, Pak. Jadi saya bicara di sisi perlindungan. Tapi tahun ini kami dari kementerian kami juga sudah mengutarakan kita tidak mau berbicara di perlindungan saja. Kita mau bangun di pemberdayaan. Pimpinan, Makanya- kalau di luar negeri pimpinan, izin pimpinan, kalau di luar negeri Pak, janda-janda pun itu produktif. Lansia itu juga produktif. Kemen P3A tidak bicara itu dari tadi. Mas sabar dulu. Bukan, maksud saya gini Pak Pimpinan izin. Supaya kita ini rapat ini arahnya jelas. Kita ini masih banyak loh, di Jakarta khususnya Pak. Banyak ini kita punya lansia-lansia tidak diproduktif Pak. Kemen P3A juga jarang sentuh kok itu. Kita bisa lihat datanya sama-sama kok. Saya kan ajak Bu Wamen waktu itu. Bu Wamen, ayo dong kapan kita turun sama-sama. Kita lihat kacamata Bu Wamen yang mana, kacamata saya yang mana. Tentu saya tidak bisa lihat semua. Mungkin ada yang dilakukan oleh Bu Wamen. Tapi kan kita pengen ini searah gitu loh. Dari tadi ini soal hukum terus. Itu sudah ada tugasnya Pak. Sekarang kita kalau ada kekerasan perempuan, Pak Kapolres sudah ada itu kan PPA.
Nggak usah Kemen P3A yang di situ. Terima kasih pimpinan. Veronica pun meminta para anggota DPR memberikan kesempatan kepada Kementerian PPPA untuk bekerja. Apalagi, dirinya baru menjabat sebagai wamen. Monggo Bu, lanjutkan. Ya. Terima kasih Pak. Nanti tahun ini kita jalan bareng Pak. Kasih kita kesempatan Pak. Kan kita juga baru Pak. Ibu Menteri dan Ibu Wamen ini masih baru Pak. Jadi kita masih perlu loading, kita masih perlu belajar bareng. Tapi kami mengapresiasi banget karena kami disupport sama Komisi 8. Kami senang sebenarnya. Izin. Tadi yang Ibu mau sampaikan tadi, lanjutkan dulu. Ya, yang kedua. Makanya belum selesai Pak. Oh, lanjutkan dulu itu, baru nanti yang lain. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.